Hello Indonesia, this is your captain speaking. Yang hilang ada gantinya, yang tidak perform ada opsinya, yang cedera ada penawarnya. Tapi sekarang Indonesia butuh semua orang, semua pemain untuk fit, untuk siap bertanding. Mungkin tidak masalah timnas saat ini kehilangan 1 atau 2 pemain. Ada pemain lain yang levelnya sama. Diaspora diganti diaspora, diaspora diganti lokal, lokal diganti diaspora, lokal diganti lokal. Semua opsi timnas punya, kita punya. Tapi sekarang bukan waktunya mencari pengganti. Bukan waktunya tetap tenang kala ada yang cedera atau tidak bisa bermain. Situasi sekarang berbeda. Harga diri bangsa dipertaruhkan, masa depan timnas Indonesia dikorbankan. Maka dari itu, saat ini kita sebenarnya membutuhkan seluruh pemain. Pelatih butuh semua sumber daya yang dimiliki. Siapapun itu, untuk turut andil, untuk mati-matian membela negara di lapangan sepak bola. Sayangnya, kondisi tubuh tak mengenal nasionalisme. Cedera yang jadi momok paling menakutkan pemain tak akrab dengan mimpi dan harapan. Tak kenal dengan kewajiban. Ia tak tahu waktu. Ia bisa datang suka-suka, pergi juga suka-suka. Sialnya kita sebagai fans atau mereka selaku pemain sama-sama tak pernah mengharapkan itu terjadi. Kondisi inilah yang tengah melanda Garuda. Di sebuah negeri yang terus belajar mencintai sepak bola dengan utuh, dalam menang dan kalah, dalam hadir dan absen, kita sekali lagi dihadapkan pada ujian, kehilangan seorang pemain. Kita ditinggal Sandy Walsh, seorang pekerja sunyi di sisi kanan pertahanan. Dari laman timnas dikonfirmasi, Sandy absen dalam lanjutan TC di Bali. Dia tidak gabung dalam latihan, mungkin 2 hari ke depan. Katanya tidak fit. Sebelumnya ia sudah bergabung dengan rekan lain di Pulau Dewata. Kondisinya membaik. Seiring berjalannya waktu, kondisinya jadi buruk. Berbagai media mengklaim Sandy mengalami cedera. Ironisnya, cedera sudah dia rasakan sejak membela klubnya, Yokohama Marinos 21 Mei lalu. Melawan Vissel Kobe hari itu, ia tidak mampu tampil 90 menit. Sandy diganti pada menit ke-86. Kakinya sudah tidak kuat menahan beban. Untuk meminimalisir risiko, ia pun ditarik keluar. Dalam prosesnya, nama Sandy Walsh tetap dipanggil oleh Patrick Kluivert, sekalipun kondisinya meragukan. Harapan sang pelatih tentu saja si pemain bisa pulih tepat waktu atau bahkan lebih cepat dari prediksi. Apa boleh buat, sekali lagi, cedera tak mengenal waktu, tak mengerti soal nasionalisme. Atau kasarnya, cedera memang tidak tahu diri. Proses pemulihan yang sempat dijalani oleh Sandy tak berhasil. Dan ini kehilangan untuk timnas. Memang ia tidak melulu jadi andalan. Tapi kita kembali ke pernyataan di atas, bahwa saat ini Indonesia butuh semua pemain tanpa terkecuali untuk satu pertandingan maha penting. Melawan China di Gelora Bung Karno, dengan 3 angka menjadi tujuan dan tiket menuju Piala Dunia digenggam. Inilah yang membuat Sandy Walsh sangat dibutuhkan. Lagi pula Sandy bukan sekedar nama, ia adalah disiplin dalam bentuk manusia. Ia menjaga flank kanan dengan kesetiaan seorang samurai pada tuannya. Tak banyak bicara tapi tegas dalam sikap. Ketika ia jatuh, bukan hanya sisi kanan yang menganga, tapi juga ritme dan keseimbangan tim yang harus pontang-panting. Tapi sepak bola tak perlu, atau bahkan tak pernah menunggu satu nama dan bergantung padanya. Ia bergerak terus seperti waktu, seperti sejarah. Maka pertanyaan kita, apa yang harus dilakukan timnas Indonesia melawan Tiongkok tanpa Sandy Walsh? Tidak ada pengganti yang bisa meniru Sandy dalam situasi 1 lawan 1. Tapi ada yang bisa belajar mencintai peran seperti dia mencintainya. Kevin Dix adalah sejelas-jelasnya jawaban. Ia punya karakter lebih lengkap dari Sandy di sisi kanan. Lebih proaktif dalam permainan secara keseluruhan. Bertahan dan menyerang, Kevin dan Sandy sama saja, malah lebih baik. Untuk urusan passing, ia juga sama akuratnya dengan Sandy. Namun begitu, ada satu hal yang harus ditanam mereka di lapangan, yakni kolektivitas. Saat satu sayap rentan, sayap lain harus ikut terbang menutupnya. Tiongkok bukan tim yang tak bisa dilukai, tapi mereka rapi. Tanpa Sandy, jangan biarkan serangan bergantung pada satu sisi. Bangun dari belakang, mainkan berbagai sisi dengan ketenangan, gunakan kaki, kepala, juga hati. Sepak bola adalah cerita mereka yang ada, bukan mereka yang absen. Jadi, andalkan momentum, manfaatkan energi penonton. Jangan bermain untuk menghindari kekalahan. Mainlah untuk memberi harapan, untuk menang, karena itu kebanggaan dan kebahagiaan. Tanpa Sandy, kita sedikit pincang. Tapi timnas Indonesia bukan satu kaki. Ia adalah kaki-kaki banyak orang.
11 di lapangan, 11 lain di bangku cadangan. Puluhan ribu di tribun, dan ratusan juta jiwa yang asalnya dari Sabang sampai Merauke. Semua berharap, semua bermimpi. Semua percaya bahwa Garuda tetap bisa terbang meski sayapnya ada yang patah. Bukan cuma satu yang patah, melainkan dua. Ya, tak hanya Sandy Walsh yang menepi melawan China. Ada lagi yang harus absen dengan alasan berbeda. Bukan cedera, ini soal keluarga. Namanya Eliano Reinders. Harapan lain di sisi kanan pertahanan. Sejauh ini, ia masih kurang mendapat kesempatan. Hal itu sebenarnya tidak menggugurkan harapan kita sebagai supporter untuk melihat sisi terbaik dari performanya kelak. Eliano awalnya sudah datang, termasuk salah satu yang pertama gabung TC di Bali. Hanya saja, ia sekarang menghadapi situasi yang lebih penting dari bermain bola, dari membela timnas Indonesia. Ini tentang dirinya, orang-orang yang dicintai dan mencintainya, masa depannya, dan pengukuhan diri sebagai seorang pria. Kadang kita mengira bahwa panggilan tertinggi seorang pemain sepak bola adalah saat mengenakan lambang negara, bangsa, dan suara-suara dari tribun yang memanggil namanya dengan cinta. Tapi hidup tak selalu soal stadion, soal lapangan hijau. Kadang juga panggilan paling sakral datang bukan dari peluit wasit, tapi dari ruang bersalin, dari tangis pertama seorang bayi yang akan memanggil kita ayah. Itulah yang terjadi pada Eliano, gelandang yang lahir di Zwolle dengan darah Indonesia yang mengalir. Ia sudah bersiap dan bersungguh-sungguh untuk bangsanya. Tapi takdir mengirimkan hadiah paling manusiawi. Anak keduanya akan lahir. Maka ia memilih kembali untuk menemani, menunggu si buah hati. Eliano menyambut kehidupan baru yang tak bisa ditunda demi pertandingan apapun. Sebagian mungkin kecewa. Kenapa tak datang dulu membela Indonesia? Tanya mereka. Tapi justru disinilah letak indahnya pilihan. Eliano memilih keluarga, dan dari situ kita justru belajar tentang makna pengorbanan yang lebih besar. Sepak bola akan terus berputar. Mereka yang tak hadir bisa digantikan, tapi momen kelahiran anak hanya datang satu kali. Dan seorang ayah, seperti halnya seorang pemain, juga harus tahu kapan ia berdiri menjaga, kapan ia hadir memberikan makna. Bagi timnas Indonesia, ini tentu kehilangan. Ini telah menjadi bagian dari mosaik baru skuad yang sedang bertumbuh, bagian dari mimpi besar sebuah negara besar. Tapi sepak bola seperti hidup, selalu mengajarkan sesuatu yang lain, membuka ruang untuk yang lain. Untuk kesempatan, untuk kolaborasi. Eliano akan kembali, mungkin dengan mata lebih bersinar, dengan hati lebih tenang, dengan sikap yang lebih matang. Karena sudah menunaikan tanggung jawabnya, sudah melihat wajah anaknya. Dan kepada kita yang sering mengukur segalanya dari kemenangan dan statistik, Eliano mengingatkan ada pertandingan yang lebih sunyi, lebih sakral dan lebih jujur. Pertandingan yang tak disiarkan di TV, tapi terekam selamanya dalam hati. Maka hari ini kita bukan kehilangan pemain. Kita justru mendapat pelajaran dari seorang ayah muda yang memilih menyalakan pelita baru di rumahnya. Tanpa Sandy Walsh dan Eliano Reinders, yang sama-sama mengisi sisi kanan permainan, timnas Indonesia tetap kehilangan. Kekurangan juga mungkin akan dirasakan. Patrick Kluivert kekurangan opsi. Sukar untuknya mengubah strategi atau sekadar melakukan penyegaran. Dari 32 nama pertama yang dipanggil, kini tersisa 28 yang tersedia untuk melawan China. Mereka juga belum pasti. Pelatih masih akan memilah siapa yang layak menjadi 23 nama tetap di Gelora Bung Karno. Untungnya, masalah ini seakan sudah diantisipasi. Ketiadaan Sandy dan Eliano, nyatanya kita masih punya 3 pemain di bek kanan atau bek sayap kanan. Kevin Dix tetap diandalkan. Asnawi Mangku Alam bisa memberi nuansa baru. Lalu Yakob Sayuri yang boleh jadi bertindak sebagai pembeda. Asnawi dan Yakob pada laga sebelumnya padahal tidak termasuk dalam skuad Patrick Kluivert. Sekarang mereka dilirik lagi bak tindakan antisipasi. Dan benar saja, keduanya datang untuk mengisi 2 yang hilang. Kevin, Asnawi, Yakob punya karakter berbeda, namun saling melengkapi. Yang pasti, Patrick Kluivert sangat membutuhkan ketiganya. Laga melawan China adalah seberat-beratnya ujian. Timnas Indonesia tak hanya harus adu taktik dan mencetak gol lebih banyak dari lawan, melainkan juga harus mengisi banyak sekali kekosongan yang ditinggal para punggawa timnas. Sebelum Sandy Walsh dan Eliano Reinders dipastikan absen, Garuda sudah lebih dulu ditinggal sayap serangannya. Ragnar Uratmangun yang cedera, serta Marcelino Ferdinand yang akumulasi kartu. Ketika Kluivert sudah menemukan ramuan pengganti Sandy dan Eliano, ia masih gagap meracik ramuan pengganti Ragnar dan Marcelino. Tentu pilihannya ada, kualitas juga tak jauh berbeda. Masalahnya pendekatan timnas Indonesia sudah akrab dengan karakter Ragnar dan Marcelino.
Mengganti mereka harus diikuti dengan mengganti gaya main. Kabar ini menjadi semacam jeda dalam simfoni yang tengah dimainkan. Seperti nada yang hilang dalam sebuah lagu. Kehadiran mereka yang absen meninggalkan ruang hening yang mengajak kita merenung. Namun sepak bola adalah permainan kolektif. Ketika satu bintang redup, yang lain harus bersinar lebih terang. Absennya Ragnar dan Marcelino membuka peluang bagi pemain lain untuk menunjukkan kapasitas dan kontribusinya. Beckham Putra misalnya, disebut-sebut siap mengisi kekosongan yang ditinggalkan Marcelino jika dipercaya oleh pelatih Patrick Kluivert. Dalam setiap tantangan selalu ada kesempatan. Dalam setiap kehilangan selalu ada harapan. Timnas Indonesia dengan semangat Garuda yang tak pernah padam harus melihat absennya Ragnar dan Marcelino bukan sebagai akhir, tetapi sebagai awal dari cerita baru yang penuh inspirasi. Mari kita dukung mereka yang akan mengisi posisi yang kosong, dengan keyakinan bahwa mereka akan membawa semangat yang sama, tekad yang sama, dan cinta yang sama untuk merah putih. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan melangkah maju, meski dengan langkah yang tertatih.